Nel nome di Cristo. Jangan ada yang ketawa, itu orang tua. Pokoknya kalian jangan ketawa, guys. Ya? Itu orang tua. Sekali lagi aku bilang itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Kampret. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim, jumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel edukatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya, untuk kita ambil ibrah dan hikmah daripadanya. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami, agar kalian juga turut serta dalam rangka menebar manfaat dan mengedukasi umat. Kristen yang Alkitabiah tidak beriman kepada Allah Trinitas atau Tritunggal atau Triesa atau tiga serangkai. Tidak, saudara-saudariku. Kristen yang Alkitabiah percaya kata-kata Yesus Kristus dan juga ajaran para rasul, bahwa Allah itu yang benar adalah satu, tunggal, bukan Tritunggal. Esa, bukan Triesa. Ya, di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, menunjuk kepada Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus. Nice. Sahabat-sahabat netizen, sebagai umat Islam tentunya kita hanya bisa menyaksikan dan menilai bagaimana perbedaan pola pandang mereka yang tidak pernah ada habisnya, yakni dari umat sebelah. Denom yang satu bertuhan kepada Yesus, sementara denom yang lain bertuhan kepada Allah. Dan sementara ada juga denom Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu adalah berhala. Padahal nama Allah juga yang mereka pakai di dalam kitab mereka. Sekarang mari kita dengar pandangan Pendeta Joshua Tewuh tentang Tuhan umat Kristen. Tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap untuk menjadi Juru Selamat tunggal bagi segenap manusia. Nah, sahabat netizen, menurut pandangan dari Pendeta Joshua Tewuh masih menggunakan teori inkarnasi, bahwasannya Allah menjadi manusia, turun ke dunia dan harus mati melewati proses penganiayaan yang biasa diperingati sebagai Hari Raya Paskah atau drama penyaliban Yesus. Justru dengan adanya drama penyaliban Yesus yang diulang-ulang seperti ini malah membuat para mu'alaf semakin banyak. Karena pastinya mereka akan berpikir tidak mungkin ada Tuhan yang seperti ini keadaannya, apapun alasannya. Nah, sahabat netizen, mari kita simak bagaimana alasan menurut pendeta yang ketiga. Sebagai Allah itu pasti Allah yang nggak benar. Kemudian di ayat itu juga ditegaskan bahwa Yesus adalah utusannya Bapa, utusannya Allah. Nah, kebenaran ini yang disampaikan oleh Yesus ini harus cocok, harus tidak bertentangan dengan kabar atau pesan yang disampaikan oleh seluruh kitab suci. Artinya kalau memang Yesus adalah Allah, sementara Yesus itu bukan Bapa, maka itu berarti pengajaran Yesus yang mengatakan Bapa satu-satunya Allah yang benar, itu akan gugur. Karena ternyata Yesus juga Allah, gitu ya. Oh my God! Wow!
Nah, apa yang dikatakan oleh pendeta ini sedikit masuk akal. Bahwasanya jika Yesus adalah Allah saat di dunia, sudah pasti banyak ayat-ayat Bible yang berguguran dan saling tabrak, saling cakar satu sama lain. Tidak perlu kami tunjukkan contoh detailnya di mana letak kontradiksi ayat-ayatnya jika Yesus adalah Allah yang maha besar. Karena Yesus saja mati selama 3 hari, sementara Allah yang maha besar itu Allah yang maha kekal. 1 detik pun Allah tidak pernah mati, apalagi mati sampai 3 hari. Bagaimana sahabat netizen? Apa yang Studio Islam jelaskan masuk akal bukan? Bahwa Tuhan yang benar itu maha kekal dan tidak pernah takluk kepada kematian, apapun asumsi Kristen dalam membantahnya. Nah, mari kita simak asumsi dari pendeta yang keempat berikut ini. Tadi Unitarian, dari kata unus, satu, yang membedakan dia dari barangkali beberapa konsep keimanan Kristen lain, seperti ada loh orang Kristen yang konsepnya binitarian. Jadi 2 pribadi aja yang mereka percayai gitu, bahwa ada pribadi Bapa dan ada pribadi Anak, sementara Roh Kudus tidak berpribadi. Ada yang binitarian. Ada orang Kristen yang sebelian, ya, bahwa pribadi Bapa dan pribadi Anak itu satu. Jadi mereka pasti menyebut dirinya monoteis kan? Cuma dia beda fungsi, ketika di surga dia Bapa, ketika di bumi dia Anak. Pusing kali aku waktu belajar aja kristologi. Nah, sahabat netizen, itulah bermacam-macam denom dengan berbagai pemahaman yang pastinya berbeda-beda pula. Kita sebagai umat Islam hanya berusaha untuk menghormati dan tidak menahan tawa. Lucu tetaplah lucu. Karena pada akhirnya akal logika kita tergelitik oleh perbedaan antara Tuhan yang mereka sembah, antara satu denom dengan denom yang lainnya berbeda-beda. Ini merupakan konten-konten murni dari umat Kristen yang kami komentari, tanpa ada tambahan dari konten umat Islam yang direkayasa. Bahkan tim Studio Islam membayangkan bagaimana versi Yesus mereka yang berbeda-beda di setiap negara. Apabila mereka bertemu satu dengan yang lainnya, maka ilustrasinya akan seperti ini yang tim Studio Islam ketahui dari mereka. Pusing kali aku. Trinitarian pun juga bermacam-macam. Ada yang Trinitarian klasik itu sejak awal memang langsung 3 pribadi. Jadi sejak awal ada 3 pribadi. Tapi ada yang Trinitarian yang lain yang mengatakan bahwa awalnya itu ada 1 pribadi, lalu dari dalam dirinya keluarlah firman dan roh, maka muncul 3 pribadi. Jadi memang konsep ini widespread ya, luas sekali ya. Nah, kalau saya langsung ingatnya pembukaan catur itu. Nah, sahabat netizen, kita sebagai manusia yang diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat rugi apabila tidak bisa membedakan mana Tuhan yang hak dan mana Tuhan palsu atau Tuhan abal-abal. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi sarana untuk membuka pola pikir, pola pandang, dan menjadi masukan bagi agama Kristen yang selalu dianggap sebagai agama pagan, penyembah berhala. Bagi Kristen yang cerdas, pastinya akan tahu jawabannya. Nah, sahabat netizen, jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya ya, agar ketika kami mengupload video baru, kalian mendapatkan notifikasi otomatis dari YouTube. Dan tentunya, kalian tidak akan ketinggalan video-video terupdate dari kami. Kami tim Studio Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.